Assalamualaikum Bu Rama. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Pada kesempatan ini kita akan melakukan persiapan pasca observasi karena kita menindaklanjuti observasi yang kemarin, observasi kemudian supervisi kelas, kita lanjut ke pasca observasi. Apa pengalaman Bu Nova ketika observasi kemarin? Banyak pengalamannya ya. Banyak ya? Banyak sekali pengalamannya karena dari pasca kemarin juga dari pra kemarin juga dapat teori baru lah. Iya. Teori baru yang KSEB ya, pengendalian emosi. Dan itu coba saya terapkan di kelas saya ini yang awalnya jujur itu baru pertama saya terapkan di situ. Jadi makanya saya bilang tadi banyak pengalamannya. Jadi dari penerapan itu pun saya ada pengalaman sendiri dari penerapan pengendalian emosi dari KSEB. Jadi dari pembelajaran kemarin itu lebih lebih tertata begitu lah ya, lebih tertata dengan KSP itu. Kemudian kita dari budaya positifnya kita bisa dapat dari situ, kita ada pengalaman baru. Kira-kira kendalanya apa ketika menjalankan? Ya, kalau kendala pasti setiap pembelajaran itu bahkan setiap harinya saya sudah mengajar aja pasti ada kendalanya gitu kan. Iya. Baik kendala yang lalu ataupun kendala yang baru. Nah, karena ini pun saya ada teori-teori lah yang baru saya terapkan baru di anak-anak ini. Untuk kendalanya sendiri pertama kali saya terapkan KSE ini ada anak yang merespon dengan baik, ada anak yang kurang memberikan respon yang baik. Artinya kurang memberikan respon yang baik mungkin belum kena di mereka seperti itu. Jadi belum dapat gitu yang KSE yang saya berikan. Saya kan menggunakan teknik stop ya, menggunakan teknik stop dari yang saya utarakan kayak gitu kan, anak suruh memejam. Mungkin mereka agak asing dengan hal seperti itu. Jadi mereka menjam itu ada yang masih kelap-kelip gitu. Mungkin karena itu baru sih. Makanya saya pun menganggap karena ini baru. Jadi ada anak yang ada juga anak yang menganggapnya itu udah langsung. Jadi disuruh menjam ya dia beneran menjam. Disuruh menghembuskan napas, mengeluarkan napas dia melakukannya dengan benar. Nah, untuk anak-anak yang seperti itu emosinya didapat dengan baik karena mereka diutarakan mereka lebih tenang gini. Nah, ketika anak yang tadi yang saya bilang tadi yang masih ragu-ragu karena ini baru pertama, jadi ketika saya suruh memejamkan mata mereka, lah kenapa mejamin mata kayak gitu? Hasilnya pun terlihat ketika saya tanya bagaimana perasaannya. Ya ada bilang ngantuk Bu, ada yang saya nggak ngerasain apa-apa kayak gitu. Biasa aja. Ya biasa aja kayak gitu. Nah mungkin itu sih kendala-kendalanya ya. Jadi masih ada anak-anak yang belum hadir sepenuhnya. Iya. Karena kan diharapkan dari kita pasca obrolan pra kemarin diharapkan dengan teori ini anak itu bisa hadir sepenuhnya. Nah mungkin karena tadi ada beberapa kendala tadi yang akhirnya tidak terlaksana dengan penuh ya KSE-nya, hadir mereka pun di saat pembelajaran itu juga kurang sepenuhnya lah hadir. Jadi pengaruh juga sebenarnya itu pembelajaran di dalamnya kayak gitu. Betul. Jadi memang kuncinya adalah hadir secara iya, penuh, gitu. Memang itu penting ternyata menyiapkan anak untuk memulai pembelajaran itu penting untuk tahapan mereka selanjutnya memulai pelajaran. Apa hasilnya ketika kemarin kita sudah observasi, kita sudah melaksanakan pembelajaran? Kalau dihitung skala 1 sampai 10 itu kira-kira sudah di posisi di mana? Kalau saya hitung ya, saya menafsirkan mereka itu baru di taraf 6. 6 ya? Seperti itu, iya. Karena kalau dibilang 50% anak yang sudah hadir penuh, mereka sudah hadir penuh. Seperti itu. Ditambah lagi kenapa penilaian saya 6 dari proses pembelajarannya. Jujur di pembelajaran ini juga yang saya terapkan di kelas ini juga ini baru dengan sistem kelompok dan LKPD. Secara jujur mereka ini baru mendapatkan di kelas 7 ini kayak gitu.
Mungkin dulu pembelajaran di kelas 7 ini yang saya terapkan ya dibilang konvensional lah, kayak gitu. Saya sebelumnya menerapkan terlebih dahulu di kelas 8 gitu. Karena di kelas 8 tuh saya terapin kok ada kemajuan yang baik, makanya saya mulai di kelas 7 sekarang ini. Ternyata ya itu, ketika dibuat kelompok ada plus minusnya. Jadi kelompoknya kan berbeda, heterogen ya, heterogen. Saya pilihnya pun bukan saya yang nunjuk gitu. Karena pengalaman saya di kelas 8 ketika dipilih secara ditunjuk nih, kita sudah menyiapkan si A, B, C kelompok 1, B, D kelompok 2. Mereka pada protes. Kok saya kelompok ini, saya nggak mau kayak gitu. Makanya yang di sini saya mengakali dengan undian. Tapi undian itu tetap kita guru sudah memilah nih. Ini mana yang kategori atas, tengah sama bawah. Jadi kita sudah memilah. Tapi dari kategori yang atas kita kocok. Kelompok 1, 2, 3. Nah, nanti yang kelompok tengah pun sama kita kocok. Nah, jadi di pembagian kelompok heterogennya seperti itu. Nah, itu dampaknya yang saya lihat ini kan ada 4 kelompok. 2 kelompok sudah berjalan dengan baik, Pak Ibu. Iya, sesuai harapan saya. Jadi anak-anak itu yang tadinya tidak bisa mulai mau berpikir. Mungkin dia klop sama kelompoknya ya. Terus ada 2 kelompok lagi yang belum tercapai. Makanya saya bilang tadi 6 levelnya. Jadi 2 kelompok ini belum tercapai. Di kelompok yang pertama itu hanya 2 orang yang aktif. Jadi yang 2 itu masih nggak mau. Disuruh kawannya, leadernya ya, pemimpinnya disuruh dibagi tugas, dia nggak mau ngerjain kayak gitu. Di kelompok yang satunya yang 2 ini malah ribut kayak gitu. Jadi kalau dari 4 kelompok itu baru 2 yang kondusif. Yang tadinya nggak bisa, yang anak itu ya, kita guru kan pasti punya penilaian terhadap anak. Anak itu tergolong nakal, istilahnya ribut lah di kelas. Di kelompok itu anak itu mungkin mendapatkan kenyamanannya ya dengan anggota kelompoknya. Akhirnya dia mau berpikir, dia dikasih tugas dia berpikir. Di situ sebenarnya saya udah wow, berarti ini udah ada efeknya nih. Walaupun hanya dalam anak satu ini yang kena efeknya. Nah mungkin kedepannya, kedepannya untuk anak-anak yang belum mencapai ini tadi, yang di 2 kelompok tadi, yang targetannya 2 ini belum tercapai, saya berpikir mungkin saja karena dia nggak nyaman juga dengan kelompoknya seperti itu. Nah mungkin kedepannya pun saya akan merubah lagi kelompoknya. Jadi kita rubah lagi ini kelompoknya, karena kan namanya anak itu pasti punya kenyamanan sama temennya masing-masing gitu kan. Nah mungkin dia memang hari itu lagi nggak enak nih sama si A, kok dilalah dia kelompok sama si A, jadi dia nggak mau belajar sama sekali. Makanya kedepannya saya tetap membagi kelompok seperti itu, tapi dirubah lagi. Di-rolling lagi. Mungkin ada beberapa metode yang pembagian kelompok itu tidak harus heterogen gitu. Misalnya seperti apa gitu. Kalau heterogen menurut saya ini ya kalau yang pengalaman saya di kelas 8, heterogen itu sebenarnya baik gitu. Karena dia ada ada anak yang mampu, ada anak yang tidak mampu. Nah, yang mampu itu bisa mengajarkan yang mampu bisa mengajarkan yang tidak mampu. Cuman mungkin setiap anak juga berbeda-beda. Yang mampu tadi ada nih yang bisa mentransfer dengan bahasa yang bisa diterima kawannya. Ada yang tidak seperti itu. Jadi harapan saya setelah nanti mereka beberapa kali dibagi kelompok dibagi kelompok dengan bermacam-macam anggota kelompok yang tadi, guru ini kan melihat juga, oh ini klop nih sama yang ini, ini bisa klop nih sama yang ini gitu. Karena memang poin terpenting itu belajar itu harus nyaman. Tadi benar. Karena itu terjadi di kelompok yang pertama sampai yang kedua. Ketika dia nyaman, dia bisa kayak gitu. Dia mau berkolaborasi dengan kawan tadi ya. Lalu di angka 6 tadi ya, Ibu keinginan nanti ke depan itu di angka berapa kira-kira? Pengennya nanti di angka berapa? Kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk Pak Ibu. Yang penting setiap pembelajaran itu mereka meningkat. Kalau saya jujur kayak gitu. Misalnya hari pertama mereka di angka 6, hari kedua setelah pembelajaran ada peningkatan, mau itu 6,2 atau itu 6,5 kayak gitu. Yang diharapkan di akhir nanti
kita treatment 1 semester lah. Misalnya kita treatment 1 semester dengan beberapa kali pertemuan tentunya kan. Nah, 1 semester itu dengan harapan di akhir nanti mereka di angka 8. Oh. Nah, ketika mereka sudah di angka 8, semester-semester berikutnya mereka sudah pembiasaan. Nah, dengan sendirinya mereka bisa meningkat itu angka 9 ataupun 10, semuanya kondusif seperti itu. Mantap pokoknya. Iya. Jadi Inginnya saya ulang lagi, prioritasnya adalah di pembagian kelompok tadi. Iya. Kemudian rasa nyaman dan rasa senang tadi. Kalau benar. mereka dapat, kalau memulai pelajaran itu dengan tidak ada tekanan, dengan merasa senang, itu bisa menjadikan anak cepat nyambungnya Benar, gitu kan. tapi benar. Kolaborasinya jadi bagus gitu kan. Kalau tertekan, waduh, saya kelompok itu gitu. Iya, benar itu. Gimana gitu. Dan memang sekarang ini kan kadang kita tuh merubah mindset murid itu agak sulit. Iya. Karena yang saya alami mereka itu sekarang ini kalau bahasanya ngomong bergeng, maunya kelompoknya itu, kawannya itulah. Sedangkan mereka itu harus dituntut sebenarnya bisa berkolaborasi dengan siapapun. Yang penting pertama adalah jangan menjudgment temannya itu tidak mampu gitu. Makanya itu yang sering saya utarakan ke kawan-kawan ke anak-anak itu, ke teman ke murid-murid itu, kalian ketika mendapatkan suatu kelompok, jangan kalian menjudge kawan itu tidak mampu. Buktinya ada nih di kelompok 1 si A yang saya bilang tadi. Kita udah menjudge nih, waduh si A ini susah kalau dikasih tugas nggak bakal mau. Tapi ternyata si A bisa mengutarakan pendapatnya ke kawan-kawan kelompoknya dan itu diterima sama kelompoknya kayak gitu. Makanya jangan menjudge itu tadi. Jadi nanti strateginya mungkin kata ibu tadi diacak lagi kelompoknya ya. Kita coba lagi ya. Coba lagi, kemudian strategi mindfulness, strategi hadir secara utuh. Mungkin bisa dengan cara-cara yang lain, misalnya seperti audio, ice breaking itu. ice breaking, itu juga itu sekarang mulai saya terapkan sih. Saya mencoba terapkan di beberapa pertemuan saya. Ketika ngeliat anak-anaknya mulai jenuh kayak gitu, ya saya berikan ice breaking, walaupun hanya bertepuk tangan ataupun apa, setidaknya dengan kita ice breaking yang tadinya ngantuk jadi relax, yang tadinya sudah nggak fokus jadi pengen fokus gitu. Dan setiap kelas pasti beda-beda ya, sekali. Oke, kira-kira sekarang pengaplikasiannya nih. Kita sudah tahu strateginya, kemudian ibu pengennya harapannya seperti apa, kapan waktunya nanti akan dilaksanakan itu? Kalau mungkin untuk pelaksanaan ke depan rencana saya ini ingin saya niatkan dan saya mulai itu di awal semester tahun ajaran baru ini nanti. Karena kita masih ada perpisahan. Iya, ini masih ada perpisahan. Di depan kita paling cuma sudah bisa berapa penilaian lagi akhir. gitu kan. Dan ketika suasana seperti ini, anak pun diajak belajar itu sudah tidak kondusif seperti itu. Karena kita juga kan harus tahu jiwa anak ya kan. Ketika anak yang di luar nyaman belajar main-main di luar nyantai, kalau kita disuruh belajar tuh udah beda. Kondusif. Kira-kira yang mau ibu libatkan untuk pelaksanaan ke depan siapa nih? Yang mau dilibatkan? Itu terkait maksudnya yang dilibatkan siapa? Yang dilibatkan untuk perencanaan misalnya pembagian kelompok, apa kita berkolaborasi, apa dengan siapa gitu. Kalau yang bisa diajak kolaborasi misalnya dengan siapa untuk pembagian kelompoknya, apa anak sendiri terlibat di situ atau ada gurunya yang terlibat, guru lain maksudnya, guru lainnya gitu ya. Untuk pembagian kelompok tadi. Kalau sejauh ini sih kayaknya masih anak-anak sih. Kayak saya maksudnya masih saya sendiri gitu. Belum mencoba melibatkan guru lain gitu ya. Karena menurut saya seorang guru pun harus paham dulu dengan muridnya. Kayak gitu. Kalau menurut saya. Jadi bagaimana guru tersebut itu paham loh satu-satu karakter muridnya ini kayak gitu. Setelah dia paham, dia nyaman sama muridnya, dia bisa menerima muridnya. Seperti itu. Karena pandangan siswa pun sama guru A sama guru B itu pasti berbeda. Kayak gitu. Makanya kalau untuk lebih ke pembelajaran ini, saya ingin menerima diri saya sendiri khususnya. Tapi tetap melibatkan anak untuk mungkin kalau kawan guru-guru yang lain itu sebagai sarana
Iya. Kayak gitu. Misalnya di pelajaran saya si A ini kok nggak mudeng, nggak ngerti-ngerti gitu. Mungkin saya bisa bertanya sama guru lain kayak gitu. Si A ini bagaimana sih kalau di pelajaran ini gitu. Nanti misalnya di pelajaran ini enggak kok bagus si A. Kayak mana sih? Kayak mana sih Bu? Kayak gitu. Jadi bisa saya terapkan juga seperti itu. Mungkin kalau kelibatan dari teman seperti itu ya. Sharing lah, sharing. Lalu kira-kira komitmen untuk melaksanakan itu apa kira-kira? Komitmennya yang pertama niat yang kuat tadi dari diri saya sendiri, karena semua itu bisa berubah sebenarnya dari gurunya. Pembelajaran yang baik itu bisa berubah dari hati gurunya itu sendiri, kayak gitu. Jadi kalau gurunya belum sepenuhnya mau belajar, memberikan pembelajaran yang berkesan buat anak, itu gak akan bisa terwujud pas itu. Kita nggak bisa menekan anak harus happy kalau gurunya tidak memberikan rasa happy di situ, gitu. Jadi komitmen saya pada diri saya sendiri, mungkin mulai dicoba setiap harinya, setiap mulai pembelajaran persiapan tadi. Banyak yang harus disiapin, LKPD lah. Yang malamnya kita harus tahu dulu nih RPP kita alurnya seperti apa. Nah, gitu. Karena jujur selama ini mungkin saya masih yang konvensional tadi yang penting masuk kan. Nah, gitu. Cuma setelah saya mendapat pengalaman di kelas 8, pengalaman yang berharga menurut saya karena saya menerapkan hal-hal tadi ya. Itu selama 10 kali. Waktu itu di kelas 8 itu saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Ketika sekarang saya mengajar, anak-anak pun punya kebiasaan yang dulu saya terapkan. Jadi itu tadi, yang penting naiknya berstep, kita punya targetan, nanti setelah targetan itu tercapai, anak-anak bisa naik dengan sendirinya. Jadi saya ambil kesimpulan ya, bahwa setiap kita menyampaikan sesuatu kalau tidak konsisten itu berat. Jadi kita tetap harus konsisten dan mudah-mudahan ibu bisa dan mampu melaksanakan itu dengan meningkatkan kompetensi yang kita punya gitu kan, kekuatan apa yang kita punya. Oke, mungkin cukup itu Bu perlawanan coaching kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian lagi ada beberapa kira-kira kesannya nih setelah coaching ini, apa perasaannya Bu Nawa? Jujur ya, setelah coaching ini saya mendapat satu pemantapan. Jadi kadang ya namanya kita manusiawi, Mas, kita manusiawi ya Pak Ipul. Ketika kita punya niat dan melihat kawan sekitar, kok mereka nggak ngoyo seperti itu loh. Kenapa kita harus ngoyo? Kadang itu jadi melemah lagi kayak gitu. Nah, tapi ketika ada saling sharing dan itu memberi masukan yang baik gitu, itu malah semakin termotivasi nih. Oh, berarti saya harus nih mewujudkan hal itu kayak gitu. Itu sih manfaatnya. Terus kemudian yang kedua yaitu dapat teknik baru, teknik untuk menghadirkan anak sepenuhnya tadi. Itu sih manfaatnya. Ya, oke, terima kasih Bu sudah merefleksikan itu. Saya tunggu nanti ketika di semester depan, mudah-mudahan kita tetap bisa berkolaborasi, bisa tetap bertukar pikiran bahwasannya ya sekolah kita memang harus dikembangkan. Sekolah kita yang punya kita. Jadi bukan orang lain yang mengembangkan. Oke, terima kasih Bu Nova. Selamat siang.